Halo semua, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Sherlia Dinda Chandra dari Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan membawakan topik makalah saya yang berjudul Bisnis Rokok dalam Pandangan Buddhisme sesuai dengan nilai pencaharian yang benar dalam Jalan Mulia berunsur 8. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Dalam agama Buddha Gautama, guru yang sangat dimuliakan oleh umatnya ini mengajarkan umatnya untuk dapat memiliki mata pencaharian yang benar atau sama ajiwa. Dalam ajarannya, jalan mulia berunsur 8 atau Arya atau Nigomaga. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan kegiatan bersosialisasi untuk mendapatkan sebuah materi yang berupa uang atau harta. Kegiatan bersosialisasi ini dinamakan bekerja atau pekerjaan. Pekerjaan yang baik atau mata pencaharian yang baik ialah pekerjaan yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan begitu, perlu ditanamkan sifat, etika maupun norma-norma bagi para pengusaha atau para pebisnis agar tidak melanggar ajaran-ajaran Buddha Gautama. Ada banyak sekali jenis bisnis, salah satunya ialah penjualan produk, yang mana suatu perusahaan menjual produk kepada pasar yang ditargetkan oleh perusahaan. Misalnya, bisnis rokok yang ditargetkan untuk para remaja perempuan maupun lelaki dalam batasan usia remaja berusia belasan hingga puluhan tahun. Rokok sendiri merupakan olahan tembakau, cerutu, dan juga bahan-bahan serupa lainnya. Ada 4 jenis rokok. Yang pertama ada rokok kretek atau filter, yang mana olahan ini merupakan tembakau yang digulung menggunakan kertas, menggunakan tangan ataupun mesin. Yang kedua ada cerutu yang merupakan olahan tembakau berupa selembaran. Yang ketiga ada sisa atau rokok Arab, yang dalam pengolahannya ini ditambahkan sebuah perasa buah-buahan atau rempah-rempahan, yang mana penghisapannya ini memerlukan alat khusus. Dan yang terakhir keempat ada pipa atau congkang yang merupakan olahan tembakau di dalam pipa. Kita semua tahu bahwa rokok merupakan produk yang kurang menyehatkan tubuh, bahkan dapat membahayakan si perokok aktif itu sendiri. Per bulan Juni 2023, persentase rokok aktif di Indonesia terus meningkat, khususnya di kalangan remaja. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia termasuk ke dalam urutan ketiga dengan perokok aktif terbanyak di dunia setelah Tiongkok dan India. Jumlah perokok di dunia saat ini mencapai 70,2 juta atau sekitar 34,5% dari populasi total dunia. Kita berada di urutan ketiga, mungkin karena kita juga negara penghasil tembakau, ujarnya pada Kamis 15 Juni 2023. Dengan tingginya jumlah perokok aktif, membuat banyak sekali bisnis rokok beredar. Ada yang legal dan juga ada yang ilegal. Bahkan beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan April 2023, peredaran rokok ilegal berpotensi terus meningkat. Dengan begitu, apakah bisnis rokok ini merupakan mata pencaharian yang baik dalam agama Buddha? Baik, video ini dibuat bertujuan untuk menambah wawasan terkait bisnis rokok dalam pandangan Buddhisme, yang tepatnya terdapat dalam isi 4 kebenaran mulia yang di dalamnya terdapat jalan mulia berunsur 8 dalam poinnya yang kelima, yaitu pencaharian yang benar. Dengan memahami salah satu ajaran Buddha Gautama, diharapkan kita sebagai makhluk sosial dapat menentukan pekerjaan atau bisnis yang tepat dalam mencari bentuk materi yang menjadi penopang hidup kita. Demikian juga untuk lebih mengenal ajaran Buddha yang sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Secara umum, mata pencaharian ialah pekerjaan utama yang dilakukan oleh seorang individu atau masyarakat ataupun seseorang. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pekerjaan adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat. Dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah atau mata pencaharian.
Ada juga pengertian lain yang berkaitan dengan perayaan yang berhubungan dengan perkawinan, pesta, dan juga lainnya. Secara umum, pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat dilakukan tanpa perlu mempunyai keahlian khusus atau keterampilan khusus, dan dapat diartikan juga sebagai kegiatan yang dapat dilakukan dengan perlu mempunyai keahlian khusus atau keterampilan khusus. Tujuan dari dilakukannya pekerjaan tentunya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dari pendapatan tersebut. Oleh karenanya, setiap orang dapat melakukan segala jenis pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Juga pekerjaan ialah kegiatan utama yang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan bisnis ialah serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Dapat diartikan juga bahwa bisnis ialah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu atau organisasi maupun kelompok yang melibatkan proses pembuatan, penjualan, pembelian, atau pertukaran barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Astrid Susanto, mata pencaharian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan. Menurutnya, mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang dilakukan sehari-hari yang menjadi penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan mata pencaharian sampingan adalah pencaharian di luar mata pencaharian pokok. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam ajaran Buddha Gautama, tepatnya dalam Anguttara Nikaya 3208, tentang 5 jenis perdagangan keliru yang sebaiknya dihindari oleh para pencari nafkah ketika sedang bekerja. Perdagangan yang harus dihindari ini ialah yang pertama, ada perdagangan makhluk hidup. Contohnya seperti menjual manusia, perbudakan, menjual binatang, juga memelihara binatang untuk keperluan pribadi atau untuk dijual. Yang kedua, ada perdagangan senjata. Hal ini dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan yang dapat terjadi di masyarakat dan rumah tangga. Dengan begitu dapat menciptakan keamanan, kedamaian, dan ketenangan untuk kita sendiri. Dan yang ketiga, ada perdagangan daging atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan. Dalam Pancasila Buddhis yang pertama, tertulis untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jika kita berdagang daging secara langsung maupun tidak langsung, kita menyebabkan terjadinya pembunuhan makhluk hidup atau hewan agar mendapatkan daging untuk dijual. Oleh karena itu, terdapat pihak yang akan dirugikan. Yang keempat, ada perdagangan minuman-minuman yang memabukkan. Dengan mengonsumsi alkohol dari kelompok dari barang-barang narkotika, tubuh kita secara sadar maupun tidak sadar akan mengalami penurunan kesadaran, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh kita dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, ada perdagangan racun. Racun sendiri ialah zat yang digunakan untuk melumpuhkan juga membunuh makhluk hidup secara sadar dan perlahan. Dengan begitu, racun dapat membahayakan orang lain, bahkan diri sendiri. Dalam Majjhima Nikaya 117 juga dijelaskan mata pencaharian yang salah dan perlu dihindari, yaitu yang pertama, ada penipuan atau kecurangan, yang mana ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan menipu atau berbagai bentuk penipuan dan kecurangan lainnya. Yang kedua, ada ketidaksetiaan atau pengkhianatan, yang mana ini merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan melanggar janji pekerjaan atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, ada penujuman atau peramalan, yang mana ini merupakan pekerjaan yang berkaitan tentang peramalan atau ketidakpastian. Dan yang terakhir, keempat, ada memungut bunga yang tinggi, ialah pekerjaan dengan mencari keuntungan tidak wajar dan sangat berlebih-lebihan. Saat ini, salah satu bisnis yang sedang marak ialah bisnis rokok,
yang ada di kalangan laki-laki remaja hingga dewasa maupun wanita remaja hingga dewasa. Baru-baru ini terdapat juga banyak bisnis rokok ilegal yang sedang beredar. Tepatnya pada 11 Agustus 2023, media Kompas menerbitkan artikel yang berisikan peningkatan peredaran rokok ilegal yang disebabkan oleh kenaikan tarif cukai rokok. Dengan begitu, semakin banyak bisnis rokok yang beredar. Rokok sendiri dapat memiliki dampak negatif untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, ada serangan jantung. Yang kedua, ada aneurisma otak. Yang ketiga, ada kanker nasofaring. Yang keempat, ada kanker paru-paru. Yang kelima, ada asam lambung. Yang keenam, ada tulang keropos atau rapuh. Yang ketujuh, ada penuaan dini. Yang kedelapan, ada masalah kesuburan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada gangguan psikologis. Berdasarkan laporan resmi dari World of Statistics per 20 Agustus 2023 menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah penghisap rokok terbanyak di dunia mencapai 70,5%. Dengan negara perokok kedua terbesar adalah Myanmar dengan persentase 70,2%. Posisi ketiga ada Bangladesh dengan 60,6%. Yang selanjutnya ada Chili dengan persentase 49,2%. Selanjutnya disusul oleh China 47,7%. Selanjutnya ada Afrika Selatan 46,8%. Yang selanjutnya ada Yunani 45,3%. Dilanjutkan oleh Sri Lanka 43,2%. Disusul kembali oleh Malaysia 42,7% dan posisi terakhir ialah Thailand di posisi ke-10-nya dengan 42,5%. Bisnis rokok yang sudah sangat mendunia ini membuat kita dapat melihat dan menelaah apakah bisnis rokok ini termasuk ke dalam mata pencaharian yang benar dalam pandangan Buddhisme. Terlihat juga ada hubungan antara ajaran Buddha dengan mata pencaharian yang ada di dalam masyarakat saat ini. Dengan mengetahui bahwa ajaran Buddha Gautama mengajarkan kita untuk tidak melakukan perdagangan manusia, senjata, daging-dagingan ataupun penganiayaan makhluk hidup, minum-minuman beralkohol, racun, penipuan, ketidaksetiaan, penujuman, kecurangan, bahkan memungut bunga yang tinggi, membuat kita dapat memahami bahwa ajaran Buddha sangat relevan dengan perkembangan zaman yang terjadi. Seperti yang disinggung, perdagangan bisnis rokok semakin marak di tahun 2023, tepatnya di bulan April dan juga Agustus. Dengan begitu dapat ditelaah apakah perdagangan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau tidak. Oleh karenanya, ajaran Buddha ini berperan penting dalam pengambilan keputusan untuk berbisnis. Kita jadi mengetahui etika yang seharusnya dilakukan pebisnis dan hal apa yang seharusnya dihindari. Seperti yang sudah dijelaskan, rokok merupakan hasil olahan tembakau yang digulung dan dinikmati oleh target pasarnya, mulai dari golongan remaja hingga orang dewasa maupun orang tua. Bisnis rokok yang sudah semakin banyak ini dapat dikaitkan dengan mata pencaharian yang benar. Sesuai dengan dampaknya, terdapat banyak dampak negatif dalam mengkonsumsi rokok, terutama untuk masalah kesehatan, baik fisik maupun psikologis. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa rokok dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sesuai dalam Anguttara Nikaya 3208, tidak ada kualifikasi bahwa rokok termasuk ke dalam golongan perdagangan yang harus dihindari. Demikian juga dalam Majjhima Nikaya 117. Tidak ada kesinambungan antara perdagangan yang salah dengan berbisnis rokok. Tetapi dalam kenyataannya, rokok menimbulkan dampak yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian juga jika kita ingin memulai usaha yang ditetapkan untuk sebagai pekerjaan dan untuk membuat suatu bisnis, perlu diperhatikan kegunaannya untuk diri sendiri maupun orang lain sesuai dengan ajaran Buddha Gautama.
Singkatnya, berdasarkan sutta yang diajarkan Buddha Gautama lewat Anuttara Nikaya 3, 208 dan Majjhima Nikaya 117, diajarkannya etika berbisnis, yaitu yang dimulai dari yang pertama, tidak melanggar Pancasila Buddhis. Dalam menjalani kehidupan, sebagai manusia, kita melakukan banyak aktivitas, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Pada dasarnya, setiap makhluk hidup, terutama manusia, menginginkan kebahagiaan. Oleh karena itu, dalam keseharian bertingkah laku, kita hendaknya melaksanakan Pancasila Buddhis. Salah satunya dengan bermata pencaharian yang benar sesuai dengan ajaran Buddha yang ada pada Pancasila. Dan sudah seharusnya kita menghindari hal-hal yang tidak membawa manfaat itu, seperti membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pemuasan nafsu dengan cara yang salah, berdusta, memfitnah, mengucapkan kata-kata kasar, pergunjingan, keserakahan, kebencian, dan berpandangan salah, terutama dalam bermata pencaharian. Yang kedua, ada tidak menyakiti makhluk lain. Dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis, tidak jarang kita sebagai manusia memiliki pandangan yang salah dengan membuat usaha yang menyakiti makhluk lain atau hewan. Misalnya, perdagangan makhluk hidup seperti penjual burung, penjual ular yang dijadikan obat, atau bahkan perbudakan manusia atau sebagai pelacur. Mata pencaharian yang salah tersebut dapat merugikan makhluk lain. Dalam agama Buddha diajarkannya hukum karma. Oleh karenanya, sebagai umat Buddha, kita harus memahami karma apa yang telah kita buat. Dan semua itu bisa dimulai dari membangun usaha yang lebih memiliki dampak positif dan tidak merugikan berbagai aspek, terutama diri sendiri dan juga orang lain. Dan yang terakhir ialah tidak merugikan makhluk hidup lain. Pekerjaan atau bisnis yang tidak merugikan makhluk hidup lain ini ialah mata pencaharian yang benar. Seperti yang pertama, mata pencaharian atau pekerjaan yang tidak mengakibatkan pembunuhan atau hilangnya juga terpisahnya antara rupa dan juga nama sebuah makhluk hidup. Yang kedua, mata pencaharian yang wajar atau halal. Dan yang ketiga, ada mata pencaharian yang tidak berdasarkan penipuan. Dan yang terakhir, ada mata pencaharian yang tidak berdasarkan peramalan atau ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian yang benar menurut pandangan Buddhisme ialah mata pencaharian atau usaha juga pekerjaan yang tidak menyakiti diri sendiri, makhluk lain, dan juga tidak merugikan makhluk lain. Sebaiknya, sebelum menentukan bisnis apa yang akan dikembangkan, kita perlu memikirkan dengan matang terkait dampak dan respons untuk makhluk hidup lain agar tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, dengan pembuatan video ini semoga dapat diterapkan dalam penambahan wawasan terkait mata pencaharian yang benar dalam pandangan Buddhisme. Jadi sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Namo Buddhaya.